Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Administrasi Pendidikan semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ede Farida Ohan STMSC. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 3 orang anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dengan tema organisasi homeschooling. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurul Islamina dengan NIM 2004 0350 1012. Saya Mustika Ningrum Nur Ramadhani dengan NIM 2004 0350 1013. Saya Alia Zakira dengan NIM 2004 0350 2002. Kami akan membahas mengenai metode pembelajaran homeschooling. Nah, apa sih homeschooling itu? Homeschooling atau sekolah rumah adalah sebuah sistem pendidikan alternatif yang saat ini menjadi salah satu pilihan orang tua dan masyarakat pada umumnya untuk memberikan pendidikan pada anak-anaknya. Metode yang diterapkan yaitu learning how to learn atau bagaimana caranya belajar. Metode ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemahaman peserta didik mengenai konsep suatu bacaan atau literasi membaca, numerasi termasuk di dalamnya penggunaan rumus, cara belajar yang benar, dan kemampuan untuk mempersiapkan diri menghadapi evaluasi akhir di setiap kompetensinya. Adapun visi dan misi homeschooling yaitu memiliki tingkat mutu yang baik dengan cara selalu berusaha dengan optimal untuk mendorong dan memfasilitasi setiap siswa untuk berprestasi, senantiasa menanamkan budaya positif kepada seluruh siswa dalam pergaulan maupun proses kegiatan belajar mengajar, khususnya tentang bagaimana saling berbudi, bahasa baik dalam sikap dan tutur kata, sopan santun, menghargai, menyenangkan, dan saling memahami perbedaan serta keterbatasan yang ada pada orang lain, memiliki fokus untuk mengobservasi secara sistematis dan dalam terhadap setiap keunikan siswa sebagai upaya mendukung perkembangan potensi siswa, menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak, kondusif, dan menyenangkan sesuai dengan kebutuhan, gaya belajar, kekuatan, serta keterbatasan yang dimiliki siswa. Memanfaatkan sumber daya agar dapat mendukung program dan kegiatan homeschooling yaitu sumber daya terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya fisik. Pertama, manfaat sumber daya manusia bagi homeschooling yaitu sebagai guru atau tenaga kependidikan dalam program homeschooling. Guru juga sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru atau pendidik juga memiliki peran sebagai motivator yaitu mendorong peserta agar semangat dan aktif belajar. Selain itu juga berperan sebagai inspirator, yaitu memberikan inspirasi bagi kemajuan belajar peserta didik. Kedua, manfaat sumber daya fisik yaitu pertama, memberikan penghargaan kepada siswa yang teladan, reward atau penghargaan yang diberikan kepada siswa yang teladan bermanfaat, dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka, menumbuhkan motivasi belajar, dan mengembangkan diri. Kedua, memberikan sarana dan prasarana yang lengkap. Sarana dan prasarana pendidikan berperan langsung dalam proses pembelajaran di kelas sehingga berfungsi untuk memperlancar dan mempermudah proses transfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Ketiga, kurikulum pendidikan nasional. Adapun peran atau manfaat kurikulum dalam homeschooling yaitu kurikulum sebagai rencana pendidik plan for learning, di mana kurikulum sebagai pedoman dan pegangan terkait lingkup, jenis, urutan isi, dan proses pendidikan. Kurikulum menjadi bagian penting dari sistem pendidikan sebagai acuan pada satuan pendidikan. Adapun program dan kegiatan yang dapat dilakukan agar visi organisasi dapat tercapai yaitu yang pertama, untuk menjadi lembaga yang berkualitas, program dan kegiatan yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan study tour ke industri rumahan. Nah, ini akan menjadi perjalanan yang sangat bermanfaat. Kita akan mengenalkan kreativitas, ragam profesi dalam entrepreneurship, dan menunjukkan bagaimana proses menghasilkan produk di industri rumahan tersebut, seperti pembuatan makanan atau cemilan rumahan. Selain itu, kita bisa juga berkunjung ke museum atau tempat bersejarah, serta menceritakan kepada anak didik bagaimana sejarahnya. Kemudian, meminta pendapat anak mengenai pengalamannya.
Selanjutnya, strategi atau visi organisasi adalah ramah anak dan mengembangkan potensi anak dengan menyediakan program pendidikan dan kreativitas dan menyenangkan. Program atau kegiatan yang bisa dilakukan adalah melakukan pembelajaran yang beragam seperti melakukan sains sederhana dan menyenangkan, atau berkreasi dengan kertas lipat, atau bisa juga dengan mengerjakan soal yang materinya sesuai dengan pemahaman anak. Nah, hal tersebut dapat meningkatkan semangat belajar peserta didik dan meminimalisir rasa bosan dengan melakukan hal-hal yang unik dan seru. Ada beberapa tantangan homeschooling yang perlu dihadapi pengelola. Tantangan-tantangan tersebut bisa berasal dari internal siswa maupun orang tua siswa homeschooling, hingga yang bersifat eksternal atau berasal dari lingkungan keluarga. Kesiapan dan komitmen anak dan orang tua atau internal, komitmen serta kesiapan dari anak dan orang tua menentukan keberhasilan siswa. Pelaksanaan homeschooling sangat berbeda dengan sekolah formal. Homeschooling bersifat lebih fleksibel, disesuaikan dengan waktu atau kebutuhan materi siswa. Dari awal, antara orang tua, anak, dan tutor atau lembaga homeschooling perlu memberikan batasan atau aturan yang bertujuan untuk membuat anak bisa lebih disiplin dalam belajar. Dengan adanya komitmen dan kedisiplinan anak, orang tua, dan pengajar, proses belajar bisa lebih kondusif dan dibuat nyaman untuk anak. Baik, itulah penjelasan kami mengenai organisasi homeschooling. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.